Bundanya sih, bunda sih. Oh, pelan-pelan. Bisa. Pagi. Kedasan tadi dia tahu sama om itu hari itu burung kan biasanya kedasan kami itu Pak Duding kan Jadi itu langsung kenal. Itu profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fawwada amal bani Adam bila ilmi wal amal ala jamil ahli wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi dan selamat siang menjelang sore untuk sahabat-sahabat belajar di program Pasca Sarjana. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu dosen, Bunda kita semua, Ibu Profesor Dr. Haja Ummu Salamah, MS. Semoga Ibu senantiasa diberikan berkah usia dalam menjalani amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau menjadi madrasatul ula bagi putra dan putri kandungnya, dan mudah-mudahan untuk terus menjadi al-ummu alati takunu daiman muta'ammilan dan bidayati al-umum hatta asyairuh. Amin. Asyairuh. Ibu dan marilah kita berdoa. Rabbi auzini an ashkura liman laka bi'an ta'ala wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah sahabat, perkenalkan saya sendiri Anin Fatimah selaku moderator yang alhamdulillah pada hari ini bertindak sebagai moderator untuk sesi yang pertama yang relevan dengan topik pendidikan tentang kepemimpinan dalam kependidikan. Topik hari ini kita membawakan tema tentang kepemimpinan dan alhamdulillah beruntung sekali hari ini kita akan mendapatkan rekan Ibu Hajah Jojo Wardaya. Beliau itu adalah sahabat belajar
teladan di kelas kita semua yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan definisi dan juga taktik tentang kepemimpinan. Dan tidak lupa sahabat belajar yang kedua sebelah kiri saya Ibu Hajah Syifa ya. Beliau juga luar biasa ya, sahabat belajar yang senantiasa membuka ilmu pengetahuan. Beliau bukan belajar di Indonesia saja, beliau pun menggali ilmu pengetahuan sampai di Korea. Insya Allah beliau pun akan membedah bagaimana tentang model-model kepemimpinan. Jadi tiga tujuan berdirinya kami atau duduknya kami untuk sharing berkaitan dengan RPS yang Ibu sampaikan tentang definisi kepemimpinan itu sendiri, kemudian juga taktik dan juga model-model kepemimpinan. Namun sebelumnya izinkan sebagai pengantar saja bahwasanya tentang kepemimpinan, sahabat sekalian setuju atau tidak bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal jabatan. Sekali lagi, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi bagaimana kita memberikan pengaruh yang positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini setiap kita bahwa kita semua itu berpotensi menjadi seorang pemimpin, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan pekerjaan maupun komunitas. Izinkan saya membawakan bukan sebuah lagu, tetapi sebuah hadiah yang berbunyi begini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat atau sesungguhnya ya Pak Ustaz Asep, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Kemudian lanjutannya, fal imamu alladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Di sini seorang pemimpin masyarakat adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Selanjutnya, warajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Kemudian juga ada wal mar'atu. Nah, ini spesial buat ibu-ibu. Kenapa? Lebih dari satu. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa walidihi wa hiya mas'ulatin anhum. Jadi banyak ya. Wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya, kemudian anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Kemudian wa'amul rajul ra'in ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang laki-laki, budak laki-laki adalah pemimpin bagi harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Kemudian ala, itu yang kedua kali, fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi marilah kita tanamkan dalam diri kita nilai-nilai kepemimpinan seperti ada rasa tanggung jawab, kemudian juga integritas, kemudian juga keteladanan, agar kita dapat memimpin dengan amanah, ya. Kemudian juga membawa manfaat bagi orang banyak. Kemudian teman-teman sekalian, ini juga masih mengantar bahwasanya keberhasilan seorang pemimpin itu dalam kepemimpinannya bukan hanya harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi atau misalkan aset bertambah. Suka ada guyonan, Prof, seseorang menjadi pejabat dengan prinsip yang penting jabatan naik, kemudian gaji bertambah. Mohon maaf, jiwa kepemimpinan tidak seperti itu. Jadi Al-Quran dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 itu memberikan salah satu wawasan yang lebih mengenai bagaimana prinsip-prinsip seorang pemimpin atau kepemimpinan yang efektif dan juga beretika. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kuntu faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin yang berbahagia, untuk arti dari Al-Quran itu insya Allah Bapak dan Ibu lebih memahami ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita. Jadi berkat rahmat Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku lemah lembut terhadap siapa? Terhadap mereka. Mereka itu adalah yang dipimpinnya. Seandainya engkau bersifat keras kemudian kasar, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan yang penting. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar awalan saja dari saya selaku moderator untuk menjelaskan apa itu kepemimpinan, apa itu bedanya dengan pemimpin, dan juga bagaimana taktik mempengaruhi pemimpin kepemimpinan. Insya Allah akan disampaikan oleh bunda kita semua, Ibu Hajah Lili Khordaya. Kepada bunda Antarsa. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi suami-suami kita sendiri. Mau desain. Dicapit. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang memimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Jadi seorang pemimpin itu harus banyak pengikut-pengikutnya. Tidak mungkin seorang pemimpin tidak ada pengikut. Jadi tidak mungkin akan berjalan sesuatu yang dipimpin kalau tidak ada. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ini biasanya diperankan oleh laki-laki, tapi sekarang berjalan gender ya, ada perempuan juga menjadi pemimpin, tidak dibatasi. Jadi tergantung bagaimana totalitas atau kapasitas seorang perempuan juga bisa memimpin. Dulu juga kan ada kalangan dan lain sebagainya ya, Siti Khadijah dan sebagainya. Terus para pahlawan kita yang sudah meninggal dunia ya, Kartini, Nadia Safika, itu juga sama pemimpin supaya terjadinya yaitu yang dikatakan emansipasi perempuan. Karena lelaki dianggap mempunyai sifat kuat, pemberani, bijaksana dan membawa perubahan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan perempuan dianggapnya lemah lembut dan biasa, baper mungkin ya, sehingga tidak bisa dijadikan seorang pemimpin. Itu menurut Halim tahun 2009. Kepemimpinan merupakan pembentukan awal dan pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi. Jadi tidak ada mungkin kalau tidak ada interaksi antara seorang pemimpin dan pengikutnya, tidak terjadi, yaitu jalinan yang mungkin berjalin dengan sangat baik kalau seorang pemimpinnya yang arogan dan lain sebagainya. Kepemimpinan merupakan pengaruh antar pribadi yang dijadikan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Jadi antar pemimpinan dan pemimpinnya itu harus satu arah. Kalau beda arah, mungkin akan terjadinya itu miskomunikasi. Menurut Sabi 2020. Jadi untuk pemimpin lebih mudah dipahami, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan yang efektif yang memiliki tujuan bersama. Ada sinergitas, arah paradigma yang memacu atau mengarah kepada yaitu perubahan yang sangat baik. Selanjutnya yaitu taktik mempengaruhi yaitu tentang kepemimpinan. Ini banyak pengaruh. Pengaruh sebagai inti dari kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk mengubah sikap kita, perilaku orang kelompok dengan cara-cara yang spesifik ya. Seorang hasil penelitian dan tahun pada 9 jenis taktik yang biasa digunakan dalam organisasi menurut Halim yang tadi disebutkan ya, yaitu persuasi rasional atau rasional persuasion. Yang kedua daya tarik inspirasional atau inspirasional, konsultasi atau konsultasian. Keempat mencapai kata-kata manis, konsultasian. Daya tarik pribadi personal
perputaran bisnis koalisi tekanan versus atau merasakan legitimitas. Nah, di sini ada penjelasan ya dari mulai persuasi rasional, yaitu terjadinya seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis. Jadi yang 3 logis tidak usah, yaitu digunakan sama orang. Dan bukti-bukti yang nyata, yang konkret, yang lain orang lain sekali. Jadi supaya ada dari pemimpin, yaitu pemimpin juga harus menjadi role model, contoh yang baik bagi pengikut supaya bisa mengikuti pemimpin apa yang menjadi diandalkan. Jangan sekali-kali melihat orang lain, orang yang menjadi pemimpin sehingga yang banyak yang dikecewakan. Dia kan seorang pemimpin, tapi tidak bisa memimpin yang benar, arogan dan lain sebagainya. Jangan begitu itu, ya. Nggak tahu. Mungkin ada. Yang kedua, daya tarik inspirasional, yaitu terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. Mungkin sejalan ya, ada pemimpin, kita lihat pemimpin, mungkin salah satunya itu di sekolah yang biasa kita berhubungan antara interaksi dan input antara kepala sekolah dan guru dan lain sebagainya. Misalnya dengan memberikan penjelasan menarik tentang dalil-dalil yang diinginkan, kebutuhan, harapan, aspirasinya. Pokoknya jadi pemimpin mah anu gampang bisa berkonsultasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan pengikutnya, dengan anak buahnya. Lalu mungkin tinggalkan. Ketika konsultasi yang terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang lain dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana yang dilaksanakan. Tidak mungkin seorang pemimpin kalau tidak dengan sinergi yang baik, kalau kita tidak bisa. Kalau pemimpin yang baik, tentu kita juga sebagai pengikutnya akan merasa senang dan bahagia. Keempat, mengucapkan kata-kata manis, jangan terlalu kata-katanya menjas kita, sehingga terjadi jika seseorang memberi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan. Banyak yang memuji, kemarin siapa yang itu yang memuji itu si atasan yang perubahan, ada dosen, sehingga dia membahagiakan pengikutnya, anak buahnya. Oh, Profesor Mulia ya, yang menjual cireng. Salah satu contohnya itu pemimpin. Dia tidak tahu kalau dia itu profesor ya. Alhamdulillah kita banyak belajar dari dia ya, memberikan pujian walaupun ada kesalahan yang namanya manusia kan ahli insan membawa lisan. Tidak luput dari kealpaan dan kehidupan. Tidak mungkin manusia yang sempurna, yang sempurna adalah milik Allah semata ya. Atau bersikap bersahabat dalam memohon sesuatu, jangan bersikap menentang atau memusuhi. Yang bisa meraih tapi dengan kata-kata yang membahagiakan. Kelima, daya tarik pribadi personal terjadi jika seorang memberi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu dengan merupakan teman atau karena dianggap loyal. Kita mau melihat pemimpin karena banyak memberikan reward buat jangan sesuatu yang betul-betul memberikan perubahan pada kita. Keenam, pertukaran insight. Jadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan suatu keuntungan tertentu kepada orang yang menjadikan. Banyak orang yang menraktir, banyak orang yang mensejahterakan, itu jangan dilihat dari sana. Jadi betul-betul kita melihat pemimpin yang digunakan dan didambakan oleh kita semua. Sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan. Sok kamu kesini, ikut sama aku kata pemimpin. Tapi mungkin ada maksud-maksud terselubung. Ya. 7. Kualisasi polisian. Terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang menjadikan target setuju. Kamu boleh mengikuti aku, tapi dengan tujuan misalnya punten, itu kampanye inilah. Punten bisa. Bila ada maksud tertentu. 8. Ini juga ada contoh ya, jangan diikuti. Karena jadi jika seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan ancaman, kamu boleh tapi dengan catatan keluarga kamu misalnya disandera dan lain sebagainya. Kan kita bukan negara yang puja ya, negara merdeka dalam segala hal, termasuk kurikulum peringatan atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. 9. Mengisahkan legitimasi.
terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatan. Sok kayak begini, menurut kayak masuk ke suatu harus pakai non di sana uang bahasa ya, apa sih ya? Salah tempel ya kemarin mau izin apa kemarin ya mau izin operasional juga berapa itu dan lain sebagainya zamannya karena orang yang non menyalahgunakan kekuasaan atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan harus suatu dengan kebijakan atau aturan organisasi. Sekian mungkin dari paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Yoyo sudah menyampaikan pengertian dan juga taktik kepemimpinan. Mohon izin Ibu, dari awal saya tidak memperkenalkan satu orang tim yang hari ini izin untuk tidak hadir karena beliau mendampingi Ibu Anis Jakarta. Mohon izin, tetapi insya Allah untuk pekerjaan tim beliau pun berkontribusi dalam membuat Sama-sama makalah ini. Mohon izin. Tapi alhamdulillah matanya sudah disampaikan oleh Ibu Haja Yoyo. Rekan-rekan sekalian, simpan dulu pertanyaannya. pasti dalam benak ini bertanya. Simpan dulu saja dalam hati, karena ada satu lagi yang lebih seru yang akan disampaikan oleh Misi Korea. Beliau akan mengeksplor model-model kepemimpinan ya. Nah, sambil mendengarkan sambil juga kita membandingkan antara yang disampaikan oleh beliau dengan diri kita minimal. Jangan dulu membandingkan dengan orang lain. Untuk itu, silakan kepada Miss Korea, Ibu Haja Syifa kami persilakan. Terima kasih atas waktu saya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memaparkan beberapa model kepemimpinan yang ada di Indonesia, karena sebetulnya model kepemimpinan ini sangat banyak jenisnya. Tapi dalam makalah kami kali ini hanya mengambil dalam ilmu manajemen saja yang umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Jadi ketiga model kepemimpinan ini itu biasanya digunakan oleh para leader atau pemimpin dalam manage kantor atau perusahaan. Untuk yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini itu lebih menonjolkan karisma untuk menarik atau menginspirasi. Jadi lebih dapat menginspirasi atau mendorong bahkan memotivasi pengikut untuk perubahan organisasi dan mencapai tujuan bersama. Untuk contoh dari kepemimpinan karismatik ini seperti yang kita lihat Bung Karno atau Soekarno itu sebagai presiden pertama yang menggunakan gaya kepemimpinan karismatik, yang beliau juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi rakyat yang melalui pidato-pidatonya yang berapi dan visi besarnya tentang kemerdekaan serta persatuan bangsa. Karismanya ini tidak hanya terletak dan kepemimpinannya terhadap karyawan-karyawannya. Tuh makanya jurnal Hari Tanu Sudibyo ini juga diangkat ya, dalam judulnya itu kepemimpinan Hari Tanu Sudibyo dalam memimpin MNC Group dan IT. Teman-teman juga bisa baca di jurnal tersebut. Di sana disebutkan beberapa keunggulan cara beliau memimpin perusahaan itu seperti apa.
Terdapat ada di jurnalnya Normalita Komunikatif. Untuk yang selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Nah, kalau kepemimpinan ini lebih menekankan terhadap perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Jadi mengarahkan ke perubahan yang lebih positif. Jadi dalam kepemimpinan ini harus memiliki sifat semangat dalam pekerjaan sehingga membuat anggota kelompoknya itu sendiri merasa diisi ulang gitu. Jadi kayak ada energinya lagi gitu dari sifat semangatnya si pemimpin itu sendiri. Dari kepemimpinan transformasional ini ada 4 perilaku spesifik yang disebutkan itu. Pertama ada credible creation di hari ini sama communication. Nah, kalau credible ini lebih ke sifat konsisten dan komitmen tinggi, itu merupakan dari ucapannya atau perbuatannya itu sendiri. Yang kedua ada creation opportunities, itu lebih ke menciptakan peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada caring, yang menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan itu merasa diakui. Yang keempat ada communication, yaitu keterampilannya dalam berkomunikasi yang baik. Dalam kepemimpinan transformasional ini dia lebih memiliki aspek ya. Ada beberapa aspek dalam model ini. Yang pertama itu ada vision, ada power sama self confidence. Untuk vision itu adalah kemampuan dalam menggambarkan, menjelaskan dan meyakinkan bahwa tentang kondisi masa depan yang diinginkannya dan sekaligus mewujudkannya. Untuk power itu sendiri memiliki pengaruh dan kendali dan kuasa terhadap orang lain sehingga dapat dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Untuk self confidence ini memiliki kepercayaan diri dan bertindak yang bersumber dari pengalaman-pengalaman atas hal yang terjadi pada kehidupannya. Nah, salah satu contoh di model transformasional ini juga saya baca jurnal ya, bukan baca karena jurnal. Salah satunya itu adalah pemimpin kita sekarang masih ya, Pak Joko Widodo. Masih kok kalau ceritanya Salah satunya itu Pak Joko Widodo ya, karena dengan model kepemimpinan transformasionalnya itu ditandai dengan kemampuannya dalam sistem kebijakan dan budaya organisasinya. Jadi contohnya kayak seperti lebih mendorong ke infrastruktur sama pembangunan ya yang besar-besaran di Indonesia gitu, misalnya kayak jalan tol, terus kayak bandara ya gitu kan, untuk menghubungkan IKN nih, paling ikonik ikonik gitu yang paling ikonik sekarang kan IKN gitu kan, dan apa itu rel baru kereta Wush itu kan salah satu infrastruktur yang beliau ciptakan gitu kan di masa kepemimpinannya itu. Dan beliau juga memiliki gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, yang dengan mengusung belusukan ya. Terus inovasi juga, beliau juga kan menciptakan inovasi dalam layanan publik ya. Selama beliau menjabat jadi gubernur itu kan beliau menciptakan ini ya, e-budgeting ya, kayak e-money kan mulai dikenalkan e-money. Terus apa tuh ada kartu Jakarta Pintar atau KJP dan kartu Indonesia Pintar sama kartu Indonesia Sehat. Itu salah satu model yang diterapkan oleh Pak Joko Widodo, karena beliau juga menerapkan aspek dalam kepemimpinan itu dengan powernya, yaitu dengan memiliki pengaruh kendali kuasa terhadap orang lain. Kalau untuk modelnya ya dengan self confidence juga dengan kepercayaan diri juga terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, beri aplaus untuk terima kasih Saudari Siva dan juga Bunda Hajah Wiwi Wartoyo yang
sudah menyampaikan tiga kaitan dengan kepemimpinan. Teman-teman, pernah tidak kita mendengar tentang kisah Abu Bakar yang menerima gula ya dari salah seorang perdana menteri atau apa? Karena beliau itu sebagai khalifah ya. Tetapi beliau menolak ketika ditanyakan apakah rakyat itu diberikan seluruhnya atau tidak gitu. Jawabannya tidak, ini hanya untuk saya Abu Bakar saja. Ternyata beliau kalau begitu kembalikan saja. Artinya apa? Tidak ada faktor kepentingan seorang pemimpin ketika menerima sesuatu dari orang lain ya. Ini sebagai gambaran saja. Sudah seperti manakah kita dari taktik yang disebutkan tadi oleh Bu Haja ya, bagaimana seorang pemimpin dalam kepemimpinan yang untuk mengeluarkan taktik mempengaruhi, kemudian juga model yang mana yang sebenarnya yang harus kita kuasai sebagai pemimpin. Kalau boleh saya bertanya, jawabannya yang sifatnya sugestif, sugestif berarti tidak terlalu banyak ini ya. Anda atau kita semua akan memilih model yang mana di antara tiga. Kalau disuruh memilih, apakah mau yang karismatik atau transaksional atau transformasional? Ayo kita jawab bersama. Menurut dari apa yang disampaikan oleh saya tetapi saya lebih sangat senang saya mendengar transformasional. Indah sekali ya, karena di situ tergambar bagaimana perilakunya, kemudian apa tadi disebutkan tentang tiga aspek dalam kepemimpinan transformasional tersebut ya, gambar. Tetapi kita pun membutuhkan karisma para pemimpin dan juga mungkin di sini transaksi yang bagaimana ketika itu transaksi yang berpegang prinsip kepada agama yang bagus ya, berarti itu juga perlu diadakan kolaborasi antara keduanya ya. Teman-teman, sebagai pemantik saja apa yang saya sampaikan, izin Prof apakah diberi Satu aja, pertanyaan satu soalnya waktunya. Baik, satu pertanyaan. Baik, Pak An, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih atas waktunya satu yang sudah memberikan kesempatan untuk memperdalam kaitan dengan esensi kepemimpinan ini, di mana secara esensialnya adalah pemimpin itu bisa mempengaruhi bawahannya atau yang lainnya. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa ada 3 model kepemimpinan. Nah, dari ketiga model kepemimpinan tersebut, mana yang lebih cocok terutama untuk lembaga pendidikan madrasah atau sekolah? Dari ketiga model itu ya, daripada tadi apa? Karismatik, kemudian apa? Transaksional, kemudian transformasional. Mana dari ketiga model kepemimpinan tersebut yang cocok untuk lembaga pendidikan? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saudara Aan yang sudah menanyakan tentang mana di antara 3 itu yang cocok diterapkan di lembaga pendidikan seperti itu ya. Insya Allah untuk jawabannya sebelum kami jawab, barangkali teman-teman ada yang mau mencoba sharing atau bagaimana? Atau langsung bersifat atau buat aja Yoyo? Mungkin mau sekedar menjawab atau sharing ya. Kalau bagus di sini untuk sebuah lembaga pendidikan, kita memang karismatik perlu sebagai role model atau contoh. Tapi lebih yang signifikan yaitu mungkin transformasional, karena itu merupakan pembaharuan atau demi kemajuan lembaga yang akan kita pimpin. Tapi dua-duanya sih saling membutuhkan. Ketiga-tiganya sorry.
Kalau pemimpin tidak punya duit, mau jalan, tidak ada Jurus itu. Jadi antara tiga itu ada saling interaksi. Jadi karismatik, transaksional, dan transformasional itu butuh. Kalau kita misalnya pilih salah satu di antara tiga, tidak mungkin bullshit kan? Melengkapi. Jadi tergantung lembaga yang kita pimpinnya, tapi ketiga-tiganya memang penting, ada keterkaitan. Tapi mungkin dari rekan yang lain ada Kan kalau menurut saya yang lebih menonjol itu lebih ke kepemimpinan transformasional gitu. Kenapa? Karena model kepemimpinan itu sudah sudah memiliki tercover ya dari semua model itu, karena model ini itu lebih menekankan perhatiannya ada, komunikasinya ada, kepercayaannya juga ada, rasa hormatnya ada, dan resikonya pun ada gitu dalam model kepemimpinan ini. Itu yang salah satunya juga kan dalam kepemimpinan transformasional ini juga lebih ke harus menginspirasi dan memotivasi juga. Kan tadi kan lebih ke visinya jelas. Jadi lebih ke kepemimpinan yang karismatik ya kalau menginspirasi dan memotivasi itu. Tapi dalam kepemimpinan transformasional juga ada itu untuk menginspirasi dan memotivasi juga kayak lalu lebih ke mengelola perubahan mungkin ya. Kalau untuk madrasah itu kan jadi harus ada inovasi mungkin ya ke depannya gitu. Jadi tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan mungkin ya kalau di madrasah gitu. Jadi lebih ke dapat membantu madrasah itu sendiri itu beradaptasi dengan perubahan, seperti contohnya teknologi, kurikulum yang merdeka, nanti ada apa lagi lah dari inovasi kurikulum itu sendiri. Lalu ada fokus juga pada pengembangan individu atau kelompok juga mungkin kalau di madrasah atau di lembaga itu sendiri. Jadi lebih ke baik ke siswa maupun guru sehingga dapat tumbuh dan tumbuh berkembang menjadi intinya apa ya? Jadi intinya kepemimpinan transformasional itu mungkin lebih cocok misalkan di lembaga pendidikan. Terima kasih juga atas. Mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawaban dari rekan kami. Untuk Bu Hajah Yoyo, kolaborasi ketiganya penting ya. Tidak mungkin sekolah kalau tidak ada sosok role model yang tepat. Kemudian masa dia sekolah tidak membutuhkan biaya, tetapi kan transaksi itu tidak hanya sekedar materi. Ketika seorang guru mengajak siswa, mohon maaf ya, kemarin Bunda juga mengajak untuk kita kontrak belajar, itu kan transaksi juga. Jadi bagaimana sikap kita dalam belajar selama pembelajaran beliau, nah itu adalah termasuk transaksional. Tetapi ternyata di transformasional, Musibah menyatakan bahwa semuanya sudah ada. Jadi semuanya sudah ada tentang sosok kepemimpinan itu ada, termasuk sifat-sifatnya, kemudian karakter, kemudian juga apa saja perilaku seorang yang transformasional sudah ada. Nah itu insya Allah semuanya juga sama ya, sudah tercover baik transaksional ataupun tadi yang pertama karismatik di dalam transformasional. Ibu dan Bapak sekalian, untuk jawaban lebih mendalamnya insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Namun Prof apakah perlu disimpulkan atau cukup saja? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan insya Allah materi disampaikan oleh Prof. Kami persilakan dan mohon maaf Prof apabila ada kekurangan. Kami sedang belajar dan kami menunggu bimbingan dari Prof. Kami akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya gembira. Rupanya tujuan kita belajar bukan disuapin, tapi benar-benar Belajar sendiri. Menyuap sendiri. jadi menjadi antara itu ya. Terima kasih. Ya, jadi yang akan saya sampaikan sudah ada juga sebagian yang disampaikan Bapak tadi ya. Mengenai
mengenai kepemimpinan tadi sudah disampaikan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai jawabannya. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan, kepemimpinan laksana jantung, istimewa, terpancang, tapi saat yang sama mau tak mau harus memberi makan semua perasaan di kehidupan pada dia. Sudah kita jelaskan. Kemudian sebagai sayyidul ummah, nah ini apa itu yang dimuliakan? Kita tahu pemimpin pasti berada pada posisi paling atas, ya. Nah, kemudian apa lagi dalam kemudian sebagai khalifah ummah, jadi pemimpin tidak selayaknya hanya minta dilayani saja, tapi dia harus dilayani sebagai pelayan. Kemarin saya sampaikan TTC-an, ya kan? Pundak yang diinjak untuk naik tangga bagi bawahannya. Jadi terkacik lalu bawahannya tidak naik tangga. Jadi harus ada peningkatan dari anak buahnya, ya, ke tempat yang lebih tinggi. Nah, tentu. Kemudian nih mengenai definisi saya kira tadi sudah saya sampaikan, ya, tidak perlu karena cuman yang menarik ini, ya, yang menarik saya ingin menyampaikan di sini. Saya sampaikan 8 definisi. Nanti Bapak Ibu saya bagi ini, silahkan dipelajari, ya. Nah sekarang permasalahannya, apakah pemimpin itu dilahirkan? Nah, atau leader are not pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk, ya. Itu pandangan teori genetis katanya. Nah ini pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Tapi ada yang mengatakan pandangan teori sosial bahwa pemimpin itu tidak karena dilahirkan, bukan karena kelahiran, bukan karena bawaan, ya, tapi ada prosesnya. Nah ini gambarkan prosesnya. Jadi ada gambaran, ya, bahwa seorang anak pemimpin, kenapa dia jadi pemimpin? Karena ada proses pembelajaran di rumah. Contohkan, kadang-kadang seorang pemimpin yang ingin mewariskan pada anaknya perusahaannya, banyak kan terjadi. Tentu tidak begitu saja, ada prosesnya di rumah ataupun di tempat kerja, gak ujuk-ujuk. Nah ini, jadi di sini bakat pemimpin dulu, ya, kemudian berkembang melalui pendidikan dan pengalaman. Jadi perlu dia dididik, punya pengalaman. Sering kita mendengar bahwa seorang pemimpin menjadikan anaknya pemimpin itu dia suruh bekerja dari bawah, benar nggak? Terlibat, jadi bukan ujuk-ujuk langsung ke atas. Nah, dari perkembangan melalui pendidikan dan pengalaman ini, maka dia akan mendapatkan sifat yang dibutuhkan. Artinya dia akan memiliki pengetahuan, mempunyai kemampuan teknologi, mampu menghubungkan ilmu dan teknologi yang dimilikinya dengan tugas. Kemudian dia akan punya kemandirian yang mantap, teguh dalam prinsip-prinsip kerja, kreativitas tinggi, cermat, berani bertindak, kepribadian menarik, dan kecerdasan tinggi. Dan ini melalui proses pendidikan dan pengalaman. Nah dari sini maka dia akan memiliki kriteria yang harus dimiliki. Apa itu? Kekuatan, keseimbangan, emosi, pengetahuan, hubungan kemanusiaan, motivasi pribadi, kecakapan berkomunikasi, kecakapan mengajar, kecakapan bergaul, kemampuan teknis. Jadi di sini menurut pandangan teori sosial bukan dilahirkan pemimpin itu. Mungkin saja secara genetis dia lahir dari bapak yang pemimpin, tapi ada proses yang tidak bisa dilewatkan yang menjadikan dia menjadi seorang pemimpin. Nah itu yang saya ingin. Jadi untuk jadi pemimpin perlu belajar melalui pendidikan dan pengalaman yang menjadikan dia memiliki kriteria yang harus dimiliki oleh sebagai seorang pemimpin, baru dia akan berhasil. Benar ya?
Kemudian kita lihat di sini pemimpin yang mampu dan pandai. Nah, maka dia pandai mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Nah, dia dengan mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya, dia akan bisa mencapai tujuan. Ya, jadi untuk mencapai tujuan ini harus melalui mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Sekarang bagaimana proses kepemimpinannya? Nah, ternyata keberhasilan seorang pemimpin itu bukan sifat-sifat perangai dan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi ingat apa? Sifat perangai yang dimiliki pemimpin, sehingga muncul teori sifat kepemimpinan. Ya, jadi teori ini menggambarkan pemimpin yang berhasil kalau perangainya itu baik. Jadi inti kepemimpinan itu adalah keteladanan. Dia memposisikan sebagai panutan. Itu nomor 1. Kita lihat di sini gambar ini. Kepemimpinan ini merupakan seni atau proses mempengaruhi. Nah, seni proses mempengaruhi, kemudian dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian ini harus dilakukan oleh seorang manajer. Jadi melalui koordinasi kegiatan bekerja sama, maka di sini akan ada tujuan. Jadi ada di sini ada 2 arah ya, dari proses mempengaruhi, kemudian juga kegiatan manajemen, ya, akan sampai pada tujuan. Kemudian sekarang kita membahas komponen pegangan pemimpin. Nah, apa komponen yang menjadi pegangan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya? Dia harus memiliki apa? Dorongan, drive. Nah, apa dorongan? Bentuknya adalah inisiatif. Jadi inisiatif dari seorang pemimpin itu akan melahirkan energi yang tinggi, melahirkan apalagi hasrat untuk berprestasi. Kemudian komponen lagi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin apa itu? Memotivasi. Nah, karena dengan memotivasi nih akan menjadi kekuatan dan hasrat untuk memimpin dan menolong pelibatan anggota dalam mewujudkan visi. Jadi wajib seorang pemimpin punya motivasi, ya, memotivasi. Ya. Kemudian dia harus punya integritas. Apa itu integritas? Kejujuran namanya, ya, integritas, jujur, adil, kerja keras, disiplin. Nah, itu merupakan integritas. Kalau orang pemimpin memiliki integritas, maka bawahannya akan memiliki kepercayaan penuh ketika dia yakin bahwa anak buahnya itu akan dibawa ke tempat-tempat yang lain, sehingga apa? Yakin dia ingin terlibat dalam kerjasama di bawah komando pemimpinannya. Nah, kenapa? Karena pemimpin yang baik itu pasti dia memiliki konsistensi dalam perkataan dan perbuatannya, nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, nggak pernah ya yang abal-abal gitu ya. Jadi integritas itu memiliki apa? Posisi kepercayaan. Pasti kita tidak akan dibawa pada hal-hal yang negatif. Pasti dibawa pada hal yang kemajuan, kesejahteraan. Kemudian harus punya self confidence, percaya diri. Nah, jadi seorang pemimpin harus memiliki self confidence, memperlihatkan nilai kepercayaan dalam melakukan transaksi dengan orang lain. Jadi pede dia, yakin bahwa transaksi yang dia lakukan akan berhasil. Dan kemudian harus punya pengetahuan, knowledge. Ya, bagaimana sih memimpin sebuah organisasi? Jadi seorang pemimpin itu harus tahu benar-benar apa
organisasi yang dipimpinnya. Ya, kalau seorang pemimpin tidak tahu tentang organisasi yang dipimpinnya, pasti bermasalah. Jadi dia harus menguasai seluruh beluk ya tentang organisasi yang dipimpinnya. Itu pegangan pemimpin. Sekarang perilaku kepemimpinan. Ini kita cepat aja ya. Pertama, ada berorientasi pada tugas. Kedua, berorientasi pada orang lain. Itu pemimpin. Ya, bagaimana berorientasi pada tugas? Maka dia harus mampu menetapkan dan merumuskan tujuan. Tujuannya apa sih? Organisasi yang akan dipimpinnya itu kemana? Nah, tolong diberitahukan kepada semua orang. Jadi disosialisasikan kepada semua stakeholder. Setelah dia merumuskan tujuannya, dia menentukan prosedurnya, pengukurannya. Nah, secara rinci mengukur pencapaian tujuan. Jadi tujuannya harus terukur, ya, terukur. Misalnya berapa persen dari sekian orang yang dibantu. Nah itu, jadi jelas apa measurementnya, ya, alat ukurnya. Kemudian harus berminat mencapai peningkatan produktivitasnya. Misalnya kalau sekolah harus unggul, berapa persen lulusan bisa diterima di pendidikan berikutnya. Nah itu. Kemudian melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif, merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengendalikan kegiatan orientasi tujuan. Jadi apa artinya? Seorang pemimpin harus terjun, bukan cuma duduk manis, tapi betul-betul dia memonitor, ikut, tahu permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, aktif. Kemudian harus membekali ini dengan keterampilan, baik keterampilan teknis, keterampilan kemanusiaan, konseptual, mengambil keputusan. Ya, jadi apa bekalnya? Secara teknis jangan sampai nanti kalau anak buah bertanya ngerti, itu lucu kan? Gak lucu. Kemudian kemanusiaan, apa kemanusiaan? Memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Jadi memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ihsan. Kita tidak pernah ingin diperlakukan tidak nyaman. Jangan berlakukan pada orang lain. Berikan kebahagiaan kepada semua orang. Mari saya sampaikan, kita tidak mau dikhianati, kita tidak mau diperlakukan tidak nyaman. Jangan perlakukan ketidaknyamanan kepada orang lain. Ya, itu yang berorientasi kepada tugas. Sementara yang satu lagi berorientasi kepada orang lain. Jadi dia harus mempunyai perhatian pada terciptanya keharmonisan dalam organisasi. Apa itu harmonis? Aman, nyaman, damai, dan tentram. Tidak ada konflik. Ya, itu harmonis. Kemudian menciptakan komunikasi timbal balik antar karyawan. Jadi pemimpin yang baik ini yang berorientasi pada orang lain, anak buahnya diajak ngomong, pendapatnya seperti apa, ya, jangan menganggap remeh masukan. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kalau dipikirkan oleh orang banyak itu lebih baik daripada kalau dipikirin sendiri, karena mungkin ada sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi dipikirkan oleh orang lain. Nah, jadi komunikasi timbal balik. Kemudian menciptakan suasana kerjasama, gugus kerja dalam organisasi. Kerjasama itu yang seperti apa? Kerja saya yang nyaman itu, yang semua orang bergairah. Karena apa? Karena hasilnya juga untuk semua orang. Jadi semua orang diberikan kesempatan untuk menikmati hasil kerjasamanya, ya. Jadi merasa dihargai, merasa biasanya orang
orang yang merasa bahagia itu kalau kontribusinya di dalam organisasi paling tinggi, benar nggak? Partisipasi. Nah, partisipasi itu menunjukkan kontribusi seseorang. Jadi posisi seseorang apakah dia mempunyai makna tidaknya dalam organisasi tergantung kontribusi yang diberikan. Nah, jadi di sini tunjukkan ya semua orang memberikan kontribusi terbaiknya, beri kesempatan. Kemudian menunjukkan pengertian dan rasa hormat. Ya, jadi tujuan di sini katakan kebutuhan karyawan, tujuan ide perasaan karyawan semuanya diperhatikan. Orang merasa nyaman, yang betul-betul merasa punya orang tua yang kasih dan sayang kepada mereka, dihormati. Posisinya meskipun saling bawah. Bagaimana caranya? Misalnya pada tukang sapu, tukang dapur. Baik kalau kita menyapa. Barangkali ada masalah, tanyakan keluarganya. Di bawah itu kalau ditanya tentang itu apa? Bagaimana perasaannya? Dia bangga, disapa, gembira, nanya hal-hal yang sehari-hari. Nggak mahal. Benar gak? Kemudian pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab. Di kesorangan. Ya, pendelegasian orang itu kalau diberi delegasi, diberi kepercayaan oleh atasan, bangga. Ya, dan kalau atasannya baik, pasti dia ingin memberikan kontribusi terbaik. Ya. Tuh, jadi pendelegasian kekuasaan, tanggung jawab, mendorong inisiatif dari bawahannya. Sekarang kita lihat mengenai kesepakatan yang harus dijalin. Nah, ternyata seorang pemimpin itu perlu membuat kesepakatan. Ya. Untuk menggerakkan kelompok, kesepakatan yang harus dijalin dengan kelompok itu apa saja? Pertama, memperhatikan secara jelas dan logis posisi pemimpin. Ya, jadi dia posisinya sebagai seorang pemimpin dia tahu kan paling atas. Akan membantu orang lain, akan membantu orang dalam memahami cara pandang pemimpin. Nah, jadi bawahan itu karena tahu dengan posisi dia sebagai seorang pemimpin, nah ini, jadi anak buahnya paham bagaimana cara pandang seorang pemimpin kalau mereka sering berdialog, sering berkomunikasi. Kemudian wajib mendengarkan setiap reaksi orang lain. Dengarkan, jangan pura-pura Tidak tahu. Nah, kadang-kadang ada orang anggap ya, nah begitu. Itu kira. Jadi harus mendengarkan, libatkan semua orang dalam diskusi. Nah, jadi kita banyak diskusi. Meskipun dia seorang pemimpin, kadang-kadang dia sudah punya keputusan di sampingnya, ya. Tapi apa salahnya dia tidak pendapat? Sehingga anak buahnya merasa, wah ini pendapat saya. Padahal si kepemimpinan tidak punya. Dalam rangka apa? Memotivasi supaya mereka merasa memiliki organisasi. Ya, jadi libatkan dalam diskusi, temukan alternatif cara pandang pemimpin. Kemudian jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik, tapi temukan terbaik dalam posisi yang logis. Jadi ini kalau ubah keputusan gara-gara ada yang konflik kemudian berubah, jangan. Kadang-kadang ada tuh ya. Jadi di sini dikatakan jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik. Itu benar. Ya, jadi harus rasional. Tapi temukan yang terbaik dalam posisi yang logis. Jadi kalau ada yang nggak setuju, ada penjelasan. Kita saja kadang-kadang kalau melarang anak kecil ya, kamu jangan gini, harus kan? Alasannya yang logis, yang masuk akal. Kalau masuk akal, kira-kira anak mau menerima nggak? Menerima. Nah itu. Kemudian usahakan jangan dulu melakukan pemutihan suara.
untuk memecahkan perbedaan, cobalah dengan argumentasi yang benar. Ini kadang-kadang ada tekanan-tekanan ya. Nah, jangan cepet-cepet ukuran. Kalau kira-kira nggak logis, ya berikan penjelasan dulu dong. Yang terbaik seperti apa? Jangan menyerah, memecahkan perbedaan. Cobalah dengan argumentasi yang benar. Jadi kalau kita punya pendapat yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, ya, berikan penjelasan, semua orang tahu bahwa maksudnya yang terbaik ini adalah kebaikan bersama. Ya. Jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi win-lose, bukan menang kalah, tapi sebaiknya win-win. Jadi yang nggak ada yang penderitanya, nggak ada yang kalah. Nah, itu sekarang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan. Proses penggunaan pengaruh pada orang lain agar mengikuti tujuan organisasi. Jadi mau tidak mau seorang pemimpin itu harus menggunakan pengaruhnya. Makanya tadi dia memahami segala permasalahannya ya, sehingga dia dianggap sebagai orang yang punya pengetahuan yang memadai. Dengan punya pengetahuan yang memadai, karena dia memberikan pengaruh kepada orang lain, maka orang akan mengikuti, supaya mengikuti tujuan organisasi. Kemudian seorang pemimpin harus mampu mengubah perilaku orang lain yang tadinya hare-hare, yang tadinya kurang semangat. Berikan pengaruh supaya dia berubah cara kerjanya, yang males-males atau yang kurang produktif, diajak ngobrol dari hati ke hati. Apa permasalahannya? Mungkin saja ada masalah keluarga yang mengganggunya. Nah, kita ngobrol. Mungkin ada permasalahan apa? Ya, diajak ngomong. Mempengaruhi orang lain agar orang lain mau lebih banyak berusaha dalam tugas-tugasnya. Jadi kewajiban pemimpin adalah memotivasi bawahannya supaya kontribusi produktivitasnya meningkat. Meyakinkan orang lain bahwa apa yang baik untuk dikerjakan orang lain tadi mungkin baik untuk ditiru. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh salah seorang karyawannya berhasil, jadikan dia contoh bahwa dia layak untuk ditiru. Ya. Pengaturan dan penyelenggaraan keadaan tertentu untuk orang lain sehingga orang lain tersebut dapat bekerja dengan baik. Ini berkaitan dengan leadership. Jadi perlu melakukan pengaturan dan penyelenggaraan keadaan tertentu untuk orang lain. Jadi mungkin saja setelah tadi ditanya bawahan ada permasalahan saat apa, kenapa produktivitas mungkin butuh ada pengaturan ya tertentu untuk orang-orang tertentu ya, mungkin ada, sehingga masalah yang mereka permasalahkan bisa diselesaikan dengan perubahan pengaturan ya. Jadi fleksibel lah terima ya. Sekarang bagaimana taktik seorang pemimpin mempengaruhi orang lain? Nah, ini penting. Tapi sudah disampaikan tadi oleh Bu Yoyo ya, ada berapa? 10 tadi ya? 9. Ya, ini sudah saya kira saya nggak perlu lagi menyampaikannya. Kemudian sekarang peranan kepemimpinan. Nah, yang pertama peranan hubungan antar pribadi. Jadi hubungan antar pribadi harus baik. Apa itu? Sebagai figur apa peranannya? Mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Ya, jadi dia mungkin saja mewakili organisasinya, tatkala harus bermusyawarah dengan orang-orang di luar organisasinya. Jadi dia mewakili kepentingan organisasi. Ada peranan sebagai pejabat perantara. Apa itu?
berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi. Jadi dia perlu mencari informasi kepada organisasi yang lain tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh organisasinya. Maka dia berperan sebagai pejabat perantara. Bisa juga peranan sebagai pemimpin, melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya, diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Jadi betul-betul dia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di tempat bekerjanya. Jadi sebagai figur, kemudian sebagai perantara mencari informasi di tempat kerjanya, dia adalah sebagai seorang pemimpin. Itu berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Sekarang berkaitan dengan peranan yang berhubungan dengan informasi. Nah, berkaitan dengan informasi, dia harus menjadi monitor. Nih, apa yang Bapak Ibu jumpai dalam sebuah monitor? Semua informasi. Benar nggak? Jadi seorang pemimpin nih mengidentifikasikan seorang pemimpin sebagai penerima dan pengumpul informasi. Ya. Jadi dia betul-betul jadi monitor, ya, yang mampu mengendalikan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya, mempunyai pemahaman yang lengkap atas lingkungannya. Jadi sebelum dia berkaitan dengan organisasi harus dalam penguasaannya. Terkasih untuk apa ayam mau dijeruk? Ada apa? Ya. Kemudian yang kedua sebagai diseminator. Apa diseminator? Diseminator menyebarkan. Ya. Peranannya yang melibatkan pemimpin untuk menangani proses transmisi dan informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya. Jadi ada ketentuan, ada peraturan segala rupa harus disebarluaskan dengan sebaik-baiknya, disosialisasikan. Ya, jadi di sini berhubungan dengan informasi, jangan sampai anak buah nggak tahu informasi yang ada dalam organisasi. Dia punya kewajiban menjelaskan secara rinci kepada anak buahnya, sehingga kadang-kadang apabila ada masalah tidak pernah langsung ke anak, tapi anak buahnya sudah bisa menyelesaikannya karena dia paham tentang seluruh informasi yang ada di tempat kerjanya. Kemudian sebagai juru bicara, spokesman, dimainkan pimpinan untuk menyampaikan informasi keluar organisasinya. Nah, kalau dia di luar, maka dia adalah juru bicara yang handal, yang paham tentang yang ada di dalam organisasinya. Dia yang mengenalkan. Jadi sebagai monitor, ya, sebagai diseminator, menyebarluaskan, tapi dia juga sebagai spokesman, ya, pembicara kalau dibutuhkan informasi oleh pihak luar. Sekarang bagaimana peranannya sebagai pembuat keputusan? Nah, pertama peranan sebagai entrepreneur. Nah, apa entrepreneur? Entrepreneur biasanya usaha. Nah, usaha itu tentu apa yang harus dia lakukan? Membuat maju lembaganya, ya kan? Maka di sini sebagai entrepreneur, pemimpin bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dalam organisasi. Bagaimana menjadikan organisasinya organisasi yang hebat dan maju. Ya. Yang kedua, peranan sebagai penghalau gangguan. Nah ini, jadi kalau ada masalah, ulah ngeleken, justru dia harus berdiri paling depan. Dia yang
bertanggung jawab terhadap organisasi ketika ada ancaman laka-laka Kamu nyawa Keluar. dan nanti kabur beruntung. Cunda. Jadi dia harus berdiri paling depan. Amin. Amin. Dia nggak tahu. Ya. Dia mau kabur gitu. Kemudian peranan sebagai pembagi sumber apa itu? Nah, jadi dia yang mengatur. Oh, iya teranu, iya terdana anu, dana anu. Nah, jadi dia mengatur membagi sumber daya dan dana dalam proses pembuatan keputusan. Ya, nah, kira-kira mana bagian yang mendapatkan biaya prosentasenya dia tentukan oleh tadi ya. Kemudian peranan sebagai negosiator. Nah, apa itu negosiator? Jadi di sini pemimpin harus aktif, kreatif, berpartisipasi dalam melakukan berbagai negosiasi. Lama bertembatu. Kumulongnya. Jadi aktif dan kreatif. Jadi kita lihat di sini apa? Sebagai pengambil keputusan yang berdiri paling depan. Nah, kalau lihat di sini semuanya ini tadi, maka kita bisa menggambarkan jadi pemimpin teh kompleks. harus menyeluruh baru dia akan berhasil. Ya, setengah hati. Ya, kemudian tidak punya apa tadi? Nyali. Punya boleh. Dan sifat apa tadi? Kemanusiaan yang tinggi. Ya. Pada hoyong parebut Dari berbagai informasi tadi, nah, kepemimpinan yang sejati itu apa sih? Yang berbudi luhur. Apa berbudi luhur? Mulia, suka memberi, suka dermawan keken yang kene selalu menepati kata-katanya. Jangan jadi basi. Aman. PHP Tidak PHP. BHP. Janji manis. Berhati mulia, Tidak dongki pada orang lain. apalagi teliti. Tidak dulu. Ya, kelas dibilang sakawaya pula sakain. Jangan sembarangan. Ya, mampu mengatur. Kan kami menentukan dana-dana ya, pembagian pembagian, memeriksa dan memberi keadilan. perpisahan. Jadi nggak acuh, ya, memberi keadilan. Luhur bahasanya, Mulia santun berwibawa, beretika, baik lapang dada, lapang dada. gede hati Ada sempit. Bahwa sabar dan berenang. berubah. Ini adalah Rogo Warsito. Siapa Rogo Warsito? Kemarin perkenalan. Filosofi orang Jawa sebelah. Yang dianggap sebagai apa? Rogo Warsito orang yang orang bijak ya, orang hebat, anak-anaknya sampai sekarang masih eksis. di Sunda Marangga Warsita Rogo Warsito. Jawa. Nah, sekarang kita lagi lihat pemimpin wajib menghindari kepemimpinan laissez-faire. Apa itu? Kemenang cuek, kemenang masa bodoh, api lain. Kemudian menghindari autokratis. Nah, autokratis apa sih? Otoriter. Tapi
ini mementingkan peran pemimpin kecuali pada situasi tertentu. Jadi kadang-kadang otokratis itu perlu dilakukan pada situasi Tertentu. Misalnya apa? Contohnya kita menghadapi bawahan yang tuh kayak nggak mau tahu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mana kukil, benar nggak? Ya. Instruksi otoriter kan itu. Kenapa? Karena memang dia Kaukur atau tidak mau dan tidak tahu, tidak tahu dan tidak mau. Sesuatu tidak tahu, kok kaya. hirup deh. Nanti kita pelajari itu ada beberapa sikap pemimpin yang harus disesuaikan dengan Keadaan pengikutnya. Jadi pengikut, kapan kita harus otoriter, kapan kita harus partisipasi, kapan kita harus memberikan delegasi penuh, ya. Kemudian pemimpin wajib menggunakan persuasif. Apa persuasif? Ajak. Ajakan. Konsultatif. Konsultasi apa? Diajak musyawarah. Ngomong kompromis. Ada yang menang suaranya. Ya, Dilibatkan. melibatkan orang lain. Menggunakan partisipatif dan demokratik dalam gerakan bawahan. Jadi bawahan ini diajak partisipatif. Ngobrol. Diajak. Tadi dengan motivasi dan mereka mau demokratik apa? Memberikan kesempatan kepada semua orang, Untuk berpendapat. memberikan kesempatan yang sama pada semua orang. Ya. Kemudian kekeluargaan dan gotong royong. Apa sih kekeluargaan? Gotong royong. Humanistic approach. Pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan. Jangan dianggap sebagai mesin benda mati. Tapi orang yang punya perasaan, punya hati. Perlakukan mereka sebagaimana kita ingin Diperlakukan baik. Kemudian aspirasi bersama di atas selera pribadi. Jadi jangan membuka yang sorangan, tapi harus aspirasi bersama, yang sararea. Kemudian apa lagi? Multi peran. Nah, dia juga harus bisa menjadi seorang guru, dia harus menjadi seorang pelindung, dia harus menjadi seorang kawan, dia bisa menjadi seorang penasehat, dia menjadi polisi dan menjadi militer. Semuanya harus Bisa wajib diborong. Coba ini, Bapak Ibu sudah punya enggak? Sifat-sifat ini semua ada 8 ini. Ya. Pak Haji. Kosma. sebagai polisi. Ya. Covid ini insya Allah. Sekarang kita membahas model kepemimpinan. Nah, kalau ini tadi ada mengatakan 3, kalau ini banyak nih. Ya. Kita lihat. Pertama, kepemimpinan kontinum. Apa itu kontinum? Rentetan antara otokratis sampai demokratis. Atau otokratis itu apa? Otoriter. Demokratis. Demokrasi. Musyawarah. Jadi perilaku otokratis pada umumnya bersifat negatif ketika sumber kuasa atau wewenang berasal dari pengaruh pimpinan. Jadi otokratis berada di tangan pemimpin karena pemusatan kekuatan dan pengambilan keputusan ada padanya serta memegang tanggung jawab penuh. Sedangkan bawahannya, nah ini dipengaruhi melalui ancaman dan hukuman. Wah, Itu diancam. otokratis. Meskipun bersifat negatif, namun gaya kepemimpinan ini mempunyai manfaat. Antara lain pengambilan keputusan yang cepat.
dapat memberikan kepuasan pada pimpinan serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi bawahan. Nah, jadi ada positif, ada negatif. Selain itu, orientasi utama dari perahu otokratis adalah pada tugas dan selalu memberikan arahan kepada bawahannya. Instruksi. Di sini dia sebagai sentral. Ya. Sementara demokratis, apa itu? Memperoleh sumber kekuasaan atau wewenang yang berasal atau berawal dari bawah. Hal ini terjadi jika bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan dalam melaksanakan tugasnya berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork untuk mencapai tujuan. Jadi pemimpin senang menerima saran, senang menerima pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Kebijakan di sini terbuka bagi diskusi dan keputusan kelompok. Ya, itu kepemimpinan yang kontinum. Tunggu apa? Di rangkaian tadi ya. Sementara yang kedua, model kepemimpinan namanya kepemimpinan UQ. Nah, ada dua faktor tentang gaya kepemimpinan: strukturnisasi dan konsiderasi. Struktur, apa struktur yang Bapak Ibu tahu? Ada tugas-tugas tugas mengacu pada perilaku pemimpin dalam mengembangkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, metode, prosedur yang ditetapkan dengan baik. Contohnya, pemimpin menugaskan tugas tertentu kepada anggota kelompok. Jadi di sini pemimpin meminta anggota kelompok mematuhi tata tertib dan peraturan standar, dan pemimpin memberitahu anggota kelompok tentang hal yang diharapkan dari mereka. Jadi sesuai dengan struktur berkaitan dengan tupoksi, ya kan? Dalam contohnya di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, bidang anu, dua bidang anu, semuanya itu punya tupoksi yang berbeda. Ya, di sini ada tugas tertentu kepada anggota kelompoknya. Jadi anggota kelompok tadi harus melaksanakan tupoksinya dengan tertib, ya, sesuai dengan peraturan. Sementara yang namanya konsiderasi itu mengacu pada perilaku yang merupakan persahabatan. Ada kepercayaan yang timbal balik, ada rasa hormat, ada kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Contohnya di sini pemimpin menyediakan waktu untuk menyimak anggota kelompok. Pemimpin mau mengadakan perubahan. Pemimpin bersikap bersahabat dan dapat didekati. Nah, ini kepemimpinan UQ, ya. Yang satu ukur, yang satu konsiderasi. Ini persahabatan. Ya. Jadi seolah-olah dia menyatu dengan bawahan. Ada lagi pemimpin yang ketiga, leader. Nah, apa ini leader? Leader mengembangkan suatu pendekatan untuk memahami perilaku pemimpin melalui dua aspek. Apa itu? Orientasi pada tugas dan individu. Nah, leader merancang sistem kepemimpinan. Ada sistem otoriter atau otokratis. Ya. Ada sistem otoriter bijak. Yang satu otoriter, tapi yang kedua otoriter bijak. Nanti ada lagi sistem apa? Konservatif. Kemudian apa lagi? Partisipatif. Ya, nanti kita lihat yang pertama, otoriter. Apa itu? Pokoknya semua keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan perintah dari semua bawahan ditentukan oleh pemimpin. Ya, sangat otokratis. Kalau yang paternalistik otokratis, tapi paternalistik apa bedanya? Nah, sistem otoriter adalah terletak pada adanya fleksibilitas pimpinan dalam menerapkan standar yang ditandai dengan meminta kepada bawahan. Jadi di sini paternalis itu ngobrol gila, ya, jadi diajak ngobrol pedani.
Sementara yang ketiga, konsultatif. Apa itu konsultatif? Diajak ngobrol, komunikasi. Nah, komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan. Jadi bawahan memahami betul, ya, apa yang ingin dilakukan oleh sebuah organisasi. Karena diajak ngomong. Orang itu kalau diajak ngomong, dia merasa merasa dihargai dan merasa memiliki. Dia akan merasa lebih bertanggung jawab karena ini adalah keputusan mereka ikut. karena mereka punya andil dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, sistem partisipatif. Apa itu? Pemimpin mempunyai gaya pimpinan yang lebih menekankan pada kerja kelompok di tingkat bawah. Kerja kelompoknya perhatikan. Sekarang ada model kepemimpinan manajerial grip. Wah, yang ini. Apa itu manajerial grip? Disampaikan oleh Black dan Morgan, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari fokusnya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada orang. Jadi sekali lagi ada produksi atau tugasnya atau perhatian pada orang. Perhatian pada produksi atau tugas. Sikap pemimpin yang menekankan pada mutu. Mimpinya harus bagus, keputusannya, prosedurnya, untuk pelayanannya, ya, untuk pelayanan staf, efisiensi kerja, kemudian jumlah pengeluaran. Nah, itu mutunya diperhatikan. Sementara perhatian kepada orang adalah sikap pemimpin yang memperhatikan anak buahnya dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi juga perhatian kepada anak buah. Ada lagi model kontingensi Fidler. Kontingensi itu apa? Kemungkinan. Dalam teori kontingensi, kemungkinan variabel yang berhubungan kepemimpinan dalam pencapaian tugas merupakan sesuatu yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi. Perhatian Fidler adalah pada perbedaan gaya dan motivasional dari pemimpin. Di sini perhatiannya pada perbedaan gaya dan motivasi. Jadi mungkin gaya yang perlukan ini atau mungkin motivasinya yang lain. Ada lagi nih kepemimpinan situasional. Apa itu? Menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengungkapkan dan mencoba untuk mengukur dan memperkirakan ciri pribadi dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan pada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Jadi situasional di sini, ya, situasional artinya ada pertimbangan-pertimbangan pada situasi-situasi tertentu, ya, perilaku yang bermanfaat, ya. Jadi mungkin kombinasi dari sifat kepribadian dan situasional. Ada lagi kepemimpinan tiga dimensi. Kok bisa gitu? Gaya kepemimpinan selalu dikembalikan pada dua hal dasar, yakni hubungan pemimpin dan dengan tugas dan hubungan kerja. Redin menambahkan dengan efektivitas, sehingga dengan demikian model yang dibangun adalah gaya kepemimpinan yang cocok dan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Tiga dimensi. Ada lagi nih model kepemimpinan kompleks. Hampir habis ya. Seorang pemimpin harus bersedia menanggung risiko. Nah, itu model kompleks. Jadi terkait pemimpin lepas risiko, dia harus berdiri paling depan. Pemimpin berusaha menjadi inovator, sehingga dia perlu terus belajar.
nggak ada. Karena dunia selalu dinamis, perubahan selalu terjadi. Jadi dinamika perubahan masyarakat tidak ada yang stagnan, nggak ada yang mandek, semuanya berubah. Karena itu kita wajib terus belajar. Karena kata kita tidak mampu mengikuti kemajuan, apa yang terjadi? Tinggal. Penyandang masalah, terlindas, tertindas, terpinggirkan, terpukul. Nah, kemudian nih karakteristik harus segera bertindak karena tanpa bergerak seorang tidak bisa memimpin. Segera bertindak, tepat, tapi harus bijak, harus tenang, tapi perlu tepat, tapi juga harus bijak. Kemudian memiliki harapan yang tinggi karena dia mengharap organisasi beroleh lebih banyak. Seorang pemimpin akan berhasil. Harapan itu tentu harus diiringi dengan kemauan keras dan tindakan yang penuh perhitungan. Nah, sekarang di sini apa? Kemauan keras dan tindakan yang penuh perhitungan. Jangan sampai sembrono, seenaknya, semuanya harus dikalkulasi. Apa dikalkulasi? Hitungan. Kira-kira mungkin akibatnya apa? Ya, jadi dikalkulasi dampak sehingga kira-kira yang dampaknya jelek, mempertahankan sikap positif. Apa itu? Selalu berpikir yang baik. Angkatlah derajat setiap orang yang bekerja di sekitar organisasi. Nggak boleh ada seorang pun yang diremehkan, sekalipun statusnya paling bawah. Bekerja OB misalnya, tanpa OB kita mau bertahan di kantor, benar nggak? Padahal tahu manfaatnya dan sebagainya. Berikan semua penghormatan kepada orang yang bekerja di sekitar organisasi, karena masing-masing punya peranan yang berarti yang menentukan suksesnya sebuah organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, selalu berada di depan, tidak menyuruh orang lain untuk maju. Belakang layar. Ya harus betul-betul Siap di depan. berdiri di garda paling depan. Kalau dalam tentara istilahnya tidak ada prajurit yang salah. Yang salah siapa? Jenderal. Ya. Jadi nggak ada prajurit yang salah. Kalau ada kesalahan, jenderal, ayo langsung dibalik. Ya. Si anu. Emangnya siapa yang memonitor? Siapa yang memimpin? Ya, kenapa tidak diarahkan dengan benar? Banyak ya. Saya kira itulah bahasa tentang pembinaan yang cukup padat. Waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya, nanti saya kirim ke grup. Ya. Untuk minggu depan Bapak Ibu sudah tahu materinya? Belum. Isi dulu ya. Ini. RPS-nya. Kepemimpinan besar. Syarat dan asas. 1, 2 kepemimpinan, 3 syarat dan asas dalam kepemimpinan pendidikan. Syarat dan asas dalam kepemimpinan pendidikan, kemudian keterampilan dalam pengambilan keputusan, yang keempat, kelima, analisis kekuasaan dan perilaku kepemimpinan, keenam, kematangan pengikut. Nah, yang saya ceritakan tadi, bagaimana kita menghadapi bentuk yang kaya, tidak mau. Dan budaya organisasi. Nanti saya kirim ya. Maaf nih karena tidak ada waktu untuk tanya jawab.
kita akhiri pertemuan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.